Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan bahas tentang vektor. Materinya adalah sudut antara dua vektor. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu vektor, bagaimana menentukan vektor, operasi vektor, penjumlahan vektor dengan skalar, perkalian skalar antara dua vektor, dan kita juga sudah menentukan norma atau besar atau nilai dari sebuah vektor. Oke, nah jadi sudah paham ya bahwa vektor itu adalah sebuah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Jadi dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Oke, nah sekarang kita masuk. Nah ini kita lihat ya vektor AB ya. Setelah itu ada vektor AX. Nah, kalau vektor AB dan vektor AX itu saling berpotongan atau bertemu di satu titik, kita katakan titik A, maka vektor A dan vektor AX ini akan membentuk sebuah sudut. Nah, ini sudutnya. Ini sudutnya. Itu adalah sudut BAX atau XAB sebesar 45 derajat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara dua buah vektor dan sudut. Jadi, bagaimana menentukan sebuah sudut jikalau diketahui dua buah vektor yang saling berpotongan. Atau bisa saja, andaikan dalam suatu permasalahan yang diketahui adalah sudutnya, maka yang dipertanyakan adalah salah satu unsur dari vektor atau salah satu vektor. Oke. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat ada hubungan antara beberapa rumus. Di sini ada rumus perkalian skalar dua buah vektor atau perkalian dot ya, biasanya disebut dengan perkalian dot antara dua buah vektor. Nah, vektor A dikali dengan vektor B itu rumusnya adalah sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos alfa. Apa itu adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Ya. Jadi alfa ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, dari rumus ini, kalau kita gunakan aljabar, maka kita akan bisa membentuk beberapa rumus. Yang pertama, rumusnya itu bisa kita tentukan nilai cos alfa. Jadi, yang pertama, ini adalah perkalian skalar antar dua vektor. Ini rumusnya. Nah, di sini akan bisa dikembangkan menjadi beberapa rumus. Yang pertama, tadi itu ya. Nah, yang kedua, bisa kita dapat rumus menentukan sudut antara dua vektor, yaitu cos alfa. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa cos alfa itu adalah A dikali B dibagi besaran A kali besaran B. Jadi ini dia, cos alfa adalah vektor A dikali vektor B per besaran vektor A dikali besar vektor B. Nah, dengan rincian seperti ini. Oke. Karena di sini kita gunakan vektor ruang 3 dimensi ya. Kita lihat langsung ke contoh soal. Kita aplikasikan langsung ke contoh soal. Perhatikan, diketahui vektor A 2, 1, min 3. Vektor B min 1, 3, min 2. Hitunglah besar sudut antara vektor A dan vektor B. Jadi ini tanya adalah besar sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, kita tahu tadi bahwa sudut antara vektor A dan vektor B ini ya. Oke, ini sudutnya. Dan rumus untuk menentukan sudut di antara vektor A dan vektor B adalah ini. Vektor A dikali vektor B per besar vektor A dikali besar vektor B. Oke, lanjut kita lihat langsung ke contoh soal. Nah, jadi solusinya bagaimana? Berarti ada dua hal yang harus kita selesaikan dahulu. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah
kita tentukan dulu vektor A dikali vektor B secara skalar ya. Baru kita tentukan dulu besar vektor A itu berapa, besar vektor B berapa. Nah, baru setelah itu kita operasikan atau kita hitung. Itu lebih mudah pengerjaannya. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita cari adalah perkalian skalar antara dua vektor, yaitu vektor A kali vektor B. Berarti vektor A 2, 1, min 3, vektor B min 1, 3, min 2, kita kalikan. Ingat ya, unsurnya sama. X, X, Y, Y, Z, Z. Oke, 2 kali min 1, oke, tambah 1 kali 3, tambah min 3 kali min 2. Nah, kalau kita jumlahkan min 2 tambah 3 itu 1 ya. Min 3 kali min 2 positif 6. Hasilnya adalah semua 1 tambah 6 hasilnya adalah 7. Nah, setelah selesai, setelah kita temukan hasil dari A kali B, maka yang berikutnya adalah kita tentukan besar vektor A, berapa besar vektor A, berapa besar vektor B, dan hasilnya dikalikan. Ya, ini stepnya. Oke, kita lihat. Nah, kita cari besar vektor A. Vektor A tadi 2, 1, min 3. Ingat rumus besar vektor atau nilai vektor. Setiap itemnya dikuadratkan, setelah itu dijumlahkan dan diakarkan ya. Jadi 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah min 3 dikuadratkan. Ini adalah 4 tambah 1, 5 tambah 9. Berarti akar 14. Nah, vektor B juga sama, min 1 dikuadratkan tambah 3 dikuadratkan tambah min 2 dikuadratkan, yang dijumlahkan hasilnya adalah akar 14. Nah, setelah hasilnya didapat, kita udah dapat ya besar vektor A, kita juga dapat besar vektor B. Maka kita lebih gampang untuk menyelesaikannya. Tadi sudah kita dapat juga hasil perkalian skalar vektor A kali vektor B, yaitu 7. Jadi langsung aja kita substitusikan atau kita masukkan angkanya ya. Vektor A kali vektor B ini tadi dapat ya 7. Ini 7. Nah, besar vektor A ini akar 14. Besar vektor B adalah juga akar 14. Nah, akar 14 kali akar 14, ingat akar kali akar berarti dikuadratkan habis ya, jadi 14. Jadi 7 per 14, yaitu setengah. Nah, sekarang berarti cos alfa itu nilainya setengah. Sekarang kita cari. Karena itu sudutnya, lihat ya, itu sudut tumpul. Nah, kita cari dulu setengah itu. Setengah itu adalah sudut berapa pada cos yang nilainya setengah. Maka jawabannya adalah 60 derajat. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Jadi ingat ya stepnya, ingat problem solvingnya stepnya bahwa cos theta, cos alpha atau menentukan sudut antara dua vektor itu adalah perkalian skalar dua vektor tersebut A kali B per besarannya ya. Jadi cari dulu perkalian skalarnya berapa. Sudah selesai dapat perkalian skalarnya, step berikutnya adalah tentukan besarnya, besar vektornya masing-masing, besar vektor A, besar vektor B. Setelah itu tinggal kita substitusikan ke dalam rumus sehingga lebih gampang untuk mengerjakannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya, lihat nih. Nah, ini lihat ya. Vektor A itu 4, min 2, 6. Vektor B, min 5, M, min 4. Jika vektor A dan vektor B membentuk sudut 90 derajat, maka yang ditanya adalah berapakah M? Berapakah M? Ya, berapakah M jika A dan B membentuk sudut 90 derajat? Clue yang pertama, balik lagi kita lihat ke atas. Ya, kita lihat ke atas bahwa cos
Ini adalah A kali B per besaran A kali besaran B. Stepnya tetap sama. Sebelumnya kita lihat dulu ya. Cos 90 derajat. Kalau kita substitusikan angkanya kemari, kita lihat. Cos 90 derajat. Berapa nilai dari cos 90 derajat? Berapakah nilai dari cos 90 derajat? Nilai cos 90 derajat adalah 0, benar. Nilai cos 90 derajat adalah 0. Berarti logikanya, kalau kita masukkan nilainya tadi 90 derajat karena tegak lurus, ingat, sudut yang saling tegak lurus itu adalah 90 derajat. Ya, sudut yang saling tegak lurus itu adalah 90 derajat. Supaya lebih murah ya, saya lebih gampang dipahami, saya pindahkan dulu ke bawah. Oke, kita lihat soalnya tadi mana. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kalau dia dimasukkan, kita nilai membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Nah, cos 90 derajat itu kan 0 ya, 0. Nah, otomatis di sini nilainya menjadi 0. Logikanya di sini nilainya menjadi 0. Jadi nilainya menjadi 0. Jadi ini 0 sama dengan, ini logikanya 0 sama dengan vektor A dikali vektor B. Ya, vektor A dikali vektor B. Kenapa seperti ini? Karena ini 0. Ini 0, ya kan? Kalau misalnya ini 0, besaran A kali besaran B kita pindahkan kemari, atau dalam matematika kita eliminasi namanya ya. Nah, ini kan otomatis jadi 0 ya. Kalau ini pindah kemari jadi kali, ya. Ini kan jadinya 0 kali itu jadinya 0 kali kita lihat 0 kali, lihat kemari, 0 kali besaran A, besar vektor A dikali besar vektor B sama dengan vektor A kali vektor B. Otomatis ini 0 ya. 0 dikali di sini semua hasilnya 0 dong. Maka kesimpulannya adalah, maka bisa kita cari buat kesimpulan, kita buat kesimpulan bahwa 0 itu sama dengan vektor A kali vektor B. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa vektor A kali vektor B adalah 0. Ini dulu yang kita buat. Sehingga dalam pengerjaannya kita tidak perlu repot panjang-panjang mengerjakannya seperti ini. Kenapa? Lihat di sini ada kata kunci. Kata kunci yang adalah membentuk sudut 90 derajat. Substitusikan dulu sudutnya. Ya. Oh ya, 90 cos 90 itu adalah 0. 0 dikali dengan besaran besar vektor A dan besar vektor B itu 0. Sehingga kesimpulannya terbentuklah kesimpulan bahwa kalau sudutnya 90 derajat atau tegak lurus, maka otomatis vektor A kali vektor B itu sama dengan 0. Nah, secara matematisnya penyelesaiannya seperti ini. Ya. 4 min 2, 6 kali min 5, M min 4. Kita kalikan ya, satu-satu. 4 kali min 5, min 20, min 2, M, min 2M, 6 kali min 4, itu adalah negatif 24. Sorry. Negatif 24 ya, ini kayaknya ada kesalahan di sini. Jadi, ini harusnya soalnya min 6.
Jadi min 6 kali min 4 positif 24.